kimia dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aprilia Ramasari. Saya dari jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Tahukah kalian bahwa reaksi-reaksi kimia berlangsung dengan laju yang beraneka ragam? Ada reaksi yang berlangsung dengan cepat seperti ledakan kembang api, ada pula reaksi yang berlangsung dengan lambat seperti proses perkaratan besi. Nah, cepat lambatnya proses reaksi kimia yang berlangsung dinyatakan dengan laju reaksi. Lalu, mengapa ada reaksi yang cepat dan lambat? Hal apa yang dijadikan ukuran untuk menentukan laju reaksi? Nah, konsep laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi akan menjawab pertanyaan tersebut. Reaksi kimia selalu berkaitan dengan perubahan dari reaksi atau reaktan menjadi suatu produk atau hasil reaksi. Nah, pada hal ini, selama reaksi berlangsung terjadi perubahan konsentrasi dari produk dan reaktannya yang digambarkan pada diagram berikut ini. Pada awal reaksi, reaktan dalam keadaan maksimum dan produk dalam keadaan minimum. Nah, setelah reaksi berlangsung, produk akan semakin banyak terbentuk dan reaktan akan semakin berkurang. Jadi, laju reaksi dapat dinyatakan dengan berkurangnya jumlah konsentrasi per reaksi per satuan waktu atau bertambahnya jumlah konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu. Contohnya, pada reaksi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Nah, N2 dan H2 di sini adalah reaktan dan NH3 adalah produk. Nah, di sini akan terjadi penurunan konsentrasi pada N2 dan H2 dan akan terjadi kenaikan pada NH3 sehingga laju berkurangnya konsentrasi N2 per satuan waktu dapat dirumuskan menjadi Vn2 sama dengan delta N2 per delta T. Selanjutnya adalah laju berkurangnya konsentrasi H2 yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. VH2 sama dengan delta H2 atau perubahan konsentrasi H2 per delta T atau perubahan waktunya. Selanjutnya adalah laju bertambahnya konsentrasi NH3 per satuan waktu yang dinyatakan dengan rumus VNH3 sama dengan plus delta NH3 per delta T. Tanda negatif dan positif pada rumus tadi itu menggambarkan proses bertambahnya dan berkurangnya konsentrasi. Berdasarkan persamaan laju reaksi berbanding terbalik dengan satuan waktu. Sehingga apabila waktu reaksi singkat, maka laju reaksi akan semakin besar. Sebaliknya, apabila waktu reaksi panjang, maka laju reaksi akan semakin kecil. Oke, kita lanjut pada perbandingan laju reaksi itu sama dengan perbandingan koefisien yang dapat kita lihat pada contoh berikut ini. Dari reaksi itu dapat dilihat bahwa koefisien N2 sama dengan 1, 3H2 sama dengan 3, dan NH3 sama dengan 2. Sehingga perbandingan pengurangan konsentrasi N2 terhadap H2 dan terhadap penambahan konsentrasi NH3 sama dengan perbandingan koefisiennya, yaitu 1:3:2. Oke, sudah paham kan mengenai konsep laju reaksi? Nah, di musim pandemi sekarang ini kita harus menjaga kesehatan ya teman-teman. Selain menjaga pola makan, kita harus rajin berolahraga seperti jogging atau bersepeda. Nah, pada saat itu, pernah kalian menginjak paku? Pernahkah juga kalian memperhatikan paku yang di dalam rumah dan di luar rumah? Biasanya, paku yang di luar rumah itu akan lebih cepat berkarat daripada paku yang di luar rumah. Kira-kira apa ya yang menyebabkan paku tersebut lebih mudah berkarat? Apakah karena terpapar sinar matahari? Atau karena diguyur oleh hujan? Atau karena suhu udara yang di luar? Proses perkaratan pada paku tersebut adalah reaksi kimia secara alami yang berlangsung karena beberapa faktor. Jadi, di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi.
Nah, laju reaksi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti luas permukaan, konsentrasi, suhu, tekanan dan volume, dan katalis. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Untuk memudahkan dalam memahami faktor laju reaksi yang pertama ini, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Ketika kita melakukan percobaan 3 gelas yang berisi air, lalu kita masukkan gula merah dengan ukuran yang berbeda. Gelas A berisi gula merah yang berbentuk balok. Gelas B berisi gula merah yang berbentuk butiran, dan gelas C berisi gula merah yang berbentuk persegi. Menurut teman-teman, gula merah mana yang lebih cepat larut? Ternyata hasilnya, gelas di B, gula merah berbentuk butiran lebih cepat larut dibandingkan gula merah berbentuk lain. Jadi, bagaimana pengaruh ukuran kepingan zat padat terhadap laju reaksi? Jadi, dapat kita simpulkan bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka laju reaksi juga akan semakin cepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang kedua adalah suhu. Bisa kita amati dengan contoh berikut ini. Dua panci A dan B berisi air yang berbeda. Panci A berisi air yang dipanaskan, lalu kedua air dalam panci tersebut sama-sama kita campurkan dengan gula. Dengan kondisi ini, gula manakah yang cepat larut? Ya, gula yang kita masukkan ke dalam panci A berisi air panas akan lebih cepat larut. Bagaimana hubungan antara suhu dan laju reaksi? Jadi, semakin tinggi suhu, semakin cepat gerakan partikel dalam suatu larutan. Kemungkinan tumbukan yang akan terjadi juga akan semakin besar, maka laju reaksi akan semakin cepat. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang ketiga adalah konsentrasi. Untuk mengetahui pengaruh keduanya, kita lihat labu Erlenmeyer berikut ini. Labu Erlenmeyer keduanya berisi asam klorida yang berbeda. Labu Erlenmeyer A berisi asam klorida dengan konsentrasi 0,5 molar. Dan labu Erlenmeyer B berisi asam klorida dengan konsentrasi 1 molar. Menurut kalian, manakah yang cepat bereaksi? Untuk menjawabnya, kita perlu ingat kembali bahwa reaksi kimia dapat terjadi jika partikelnya saling bertumbukan. Semakin besar konsentrasi, semakin banyak zat yang bereaksi. Akibatnya, tumbukan akan banyak terjadi dan laju reaksi meningkat. Sama halnya pada ilustrasi berikut. Manakah yang lebih mungkin terjadi tabrakan? Jalanan lengang atau padat? Tentunya pada jalanan yang padat ya. Berarti labu Erlenmeyer B lebih cepat bereaksi daripada labu Erlenmeyer A. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi, semakin pekat suatu larutan, semakin banyak pula partikel. Akibatnya, tumbukan yang terjadi akan semakin besar, sehingga laju reaksi akan berlangsung lebih cepat. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang keempat adalah katalis. Tahukah kalian, saat kita makan nasi, karbohidrat yang ada pada nasi akan dicerna di lambung dengan bantuan enzim maltase dan air. Enzim tersebut akan mengubah maltosa menjadi glukosa. Nah, enzim maltase inilah yang disebut dengan katalis. Lalu, apa itu katalis? Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpaku oleh reaksi itu sendiri, sehingga pada akhir reaksi zat tersebut dapat diperoleh kembali. Katalis ini akan mempercepat laju reaksi dengan cara mengurangi energi aktivasi. Ada dua jenis katalis, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen adalah katalis berada dalam fase yang sama dengan reaktan.
Biasanya, katalis dan reaktan berada dalam fase tunggal berwujud cair atau gas. Contohnya, asam sulfat, natrium hidroksida, kalium hidroksida. Sedangkan katalis heterogen adalah katalis dan reaktannya berada dalam fase yang berbeda. Biasanya, katalis berwujud padat seperti logam nikel dan platina, yang biasanya digunakan pada industri-industri untuk menghemat biaya produksi. Katalis mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Kondisi ini mengakibatkan tumbukan efektif menjadi lebih sering terjadi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang kelima adalah tekanan dan volume. Tekanan dan volume adalah dua hal yang saling bertolak belakang, seperti pada penjelasan berikut ini. Apabila tekanan diperbesar, maka volume diperkecil dan sebaliknya. Apabila tekanan sistem diperkecil, maka volumenya diperbesar. Nah, jika tekanan sistem dinaikkan atau volume diperkecil, maka jarak antar partikel bereaksi akan semakin dekat, sehingga kemungkinan terjadi tumbukan efektif semakin besar dan laju reaksi bertambah. Nah, sudah tahu kan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Oke, sekian video pembahasan pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.